Begadang jangan begadang kalau tiada. Malam hari adalah sebuah situasi yang tenang bagi kebanyakan orang. Di antara kita selalu menikmati suasana tersebut sendirian untuk menenangkan pikiran. Ketika saya menatap langit sambil ngopi dan udut jarum coklat, terlihat sebuah bayangan mantan. Namun bayangan mantan tersebut langsung berubah menjadi bayangan Bang Haji Rhoma Irama. Terlintas dalam pikiran saya di situasi malam tersebut, bayangan Bang Haji Rhoma Irama jika dikombinasikan akan menghasilkan sebuah lagu Jangan Begadang. Kemudian saya berpikir sambil ngudut, apa jadinya jika manusia begadang terus-menerus dan tidak tidur berhari-hari? Dan seberapa lamakah manusia bisa menahan tidur? Atas hal tersebut saya mulai mencari informasi seperti biasa di Mbah Google. Namun fakta yang cukup menarik saya dapatkan, dan inilah beberapa fakta soal begadang. Di hari pertama begadang kita akan merasakan gerah dan situasi tidak nyaman layaknya belum mandi seharian. Hal ini saya rasakan karena memang saya bekerja 3 shift di sebuah pabrik. Asli ini mah ya nggak bohong. Tidak tidur semalaman atau 24 jam sudah biasa bagi saya, dan hal inilah yang saya rasakan. Namun jika kalian melanjutkan ke hari kedua, maka rasa pusing mulai datang. Dan kalian juga akan merasakan namanya tremor atau tangan bergetar dan sulit untuk bergerak normal. Memang setiap manusia memiliki rasa yang berbeda jika melakukan hal tersebut dan bisa saja berbeda-beda. Kemudian jika dilanjutkan ke hari ketiga, saya merasakan haus lapar secara terus-menerus. Hal ini jika dalam medis terjadi karena sistem tubuh memerlukan energi karena begadang. Kalian juga sering merasakan jika lewat dari jam 11 malam perut terasa lapar. Hal ini terjadi karena tubuh perlu energi dan tidur adalah solusinya. Dikarenakan kalian begadang main Mobile Legends, meskipun lost track, tubuh memerlukan energi dan makanan adalah pengganti untuk tidur. Saya sendiri pernah begadang selama 3 hari tanpa tidur sejam pun ketika main di warnet. Dan hal yang cukup mengganggu adalah rasa berat di kepala dan pegal-pegal menghampiri. Namun ada sebuah hal yang cukup menarik dan luar biasa di tahun 1994. Ada sebuah eksperimen seorang remaja memecahkan rekor tidak tidur selama 11 hari. Edan kan? Remaja tersebut memang sebelumnya mengalami tidak bisa tidur karena insomnia. Insomnia yang dialami bukan karena semalaman nonton TikTok atau reel di Facebook, melainkan memang gejala alami atau kecemasan saja yang menghampiri. Pada tahun 1994, remaja tersebut bernama Randy memutuskan untuk memecahkan rekor begadang terlama di dunia. Sebelumnya rekor tersebut didapatkan oleh seorang DJ yang tidak tidur selama 10 hari dan Randy ingin mengalahkannya. Selain itu, memang Randy sendiri mengalami insomnia, sekalian pecahin rekor dan sekalian juga melakukan penelitian. Namun karena memang budgetnya terbatas, tidak ada sokongan dana dari Bang Emok, maka Randy melakukan hal tersebut dengan sahabatnya. Setiap Randy akan tidur, sahabatnya akan membangunkan. Namun di hari ketiga sahabatnya ketiduran. Tetapi Randy berkata jujur bahwa dirinya tidak tidur sedikit pun. Akhirnya karena kurang pemain, Randy dan sahabatnya meminta bantuan satu orang temannya lagi, dan hal tersebut disepakati. Mereka mulai menulis beberapa aktivitas yang Randy lakukan dan hal apa saja yang menjadi perubahan akibat begadang tersebut. Sebuah hal yang dilakukan mereka terdengar dan artikel mereka terbaca oleh seorang peneliti, dan peneliti tersebut berniat untuk mendukung dan ikut masuk kepada eksperimen tersebut. Dikarenakan ada seorang peneliti yang beneran atau sungguhan, hal yang diperlukan adalah pasti terpenuhi, seperti sokongan dana. Sang peneliti mulai meneliti segala aktivitas yang Randy lakukan seperti mandi, main basket, makan, dan sebagainya. Selain itu, detak jantung, peredaran darah, begitupun dengan aktivitas otaknya tidak luput dari penelitian sang ahli. Waktu berjalan, akhirnya Randy bisa memecahkan rekor baru dengan waktu begadang selama 11 hari tanpa tidur sedikit pun. Setelah penelitian tersebut dilakukan, akhirnya Randy bisa tidur dengan nyenyak. Namun di sini Randy juga dibawa ke sebuah rumah sakit agar kesehatannya tetap terjaga. Ketika tidur, Randy pun tidak luput dari sebuah penelitian. Otak Randy diteliti, begitupun dengan aktivitas organ lainnya seperti jantung. Beberapa jam kemudian Randy bangun untuk buang air kecil lalu tidur kembali dengan pulas. Tercatat juga Randy tidur selama 15 jam atau seharian penuh. Namun di sini terkuak sebuah fakta mengapa hal tersebut bisa terjadi kepada Randy atau kuat menahan tidur selama 11 hari.
Aktivitas otak Randy menunjukkan jika satu bagian otak beristirahat dengan sebentar dan bagian lainnya bekerja. Contohnya adalah otak merespon tidur. Sebenarnya secara alami bagian tersebut tidur sekejap saja meskipun diri kita tidak menyadarinya. Hal ini terjadi karena secara otomatis tubuh merespon kekurangan istirahat yang sangatlah banyak atau berlebihan. Entah penelitiannya seperti apa, karena memang jika kalian tidak tidur selama 2 hari saja, kalian akan merasakan lupa terhadap sesuatu, bahkan setor ke bank BRI pun kalian lupa akan hutang. Dan apakah tidur sekejap tersebut mempengaruhi sebuah ingatan atau tidak? Di sini saya tidak mencari informasi sejauh itu. Tetapi memang jika kalian tidak tidur seharian, terkadang kita lupa atas apa yang kita lakukan. Hal tersebut juga berdampak kepada sebuah larangan memecahkan rekor atas Randy, yaitu 11 hari tanpa tidur. Karena memang pada dasarnya peserta akan sedikit lupa atau hilang ingatan dan terkadang mengalami halusinasi. Akan sangat berbahaya jika eksperimen tersebut dilakukan tanpa pengamanan yang tepat. Contohnya adalah jika kalian masak air mau bikin kopi kapal api hitam, terus kalian lupa dan airnya mendidih bahkan kering hingga kompornya hurung atau menyala abangku, maka bisa terjadi kahuruan atau kebakaran. Atas hal tersebut eksperimen tersebut dilarang. Selain itu larangan juga dikarenakan setiap kekebalan tubuh manusia berbeda. Randy kuat tidak begadang, begitupun dengan seluruh tubuhnya. Namun yang lain belum tentu kuat seperti apa yang Randy lakukan. Bisa saja kuat begadang tetapi fungsi organ tidak akan kuat seperti jantung bahkan otak. Jika tidak kuat maka kematian atau modar yang akan menghampiri. Maka ingatlah seperti yang dituliskan dalam lirik Abah Haji Rhoma Irama, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Karena memang hal tersebut tidak bermanfaat bagi tubuh kecuali kita memiliki aktivitas seperti bekerja atau aktivitas penting lainnya. Jika begadang hanya scroll TikTok dan nonton video-video tidak berguna, lebih baik tidur saja ya, karena tidur lebih cepat, bangunnya pun akan semakin pagi dan sehat bagi tubuh. Kemudian jika kalian bangun pagi hari, bisa moyan di pagi hari dengan matahari yang menyehatkan sambil ngopi dan udud, berjuara. Dan udah segitu aja, nggak usah panjang-panjang. Saya capek pengen ngopi kapal api hitam dan ngudut jarum coklat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera. Begadang jangan begadang kecuali istri ngajak menikmati surabi tutung. Goodbye, dadah. Waduh.